Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mendengar ada seorang presenter yang menyampaikan kalimat-kalimat yang bagi saya itu sangat baik. Dia mengatakan demikian, dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbahaya. Berbahaya di sini tanda petik, artinya orang-orang yang selalu bertindak hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, yang tidak manusiawi. Nah, jadi dia katakan di dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbahaya. Tetapi lebih berbahaya lagi adanya orang-orang yang diam terhadap orang-orang yang berbahaya itu. Saudara-saudara, kalimat ini atau pernyataan ini mengingatkan kepada saya kata-kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13. Tuhan Yesus berkata demikian, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa begitu banyak orang yang mau masuk pada pintu yang lebar, karena mereka ingin hidup bebas hambatan. Mereka ingin hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang bisa memuaskan hawa nafsunya, sekalipun itu bisa berbahaya bagi diri mereka sendiri dan juga itu bisa berbahaya bagi orang lain. Mereka tidak sadar bahwa jalan hidup yang mereka pilih, saudara, adalah jalan hidup yang berbahaya, jalan hidup yang dapat berakhir pada kebinasaan. Saudara-saudara, nah banyak orang-orang percaya di dunia ini tahu bahwa hidup di dunia banyak sekali orang yang sedang dalam bahaya. Ada banyak orang yang sementara berjalan menuju pada kebinasaan, yang sementara menuju pada kecelakaan fatal untuk kehidupannya yang mendatang. Tetapi celakanya, ada banyak orang-orang percaya yang tahu hal itu, tetapi hanya diam terhadap orang-orang yang akan binasa itu, yang sedang dalam bahaya itu. Saudara-saudara, dan yang lebih celakanya lagi dan sangat menyedihkan, jika mereka itu atau orang-orang yang terancam bahaya itu, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bisa membahayakan dirinya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya sangat dekat dengan mereka, sangat dekat dengan kita, dan mungkin sangat dikasihi. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu orang tua, apakah itu anak-anak, atau kakak kita, adik kita, atau siapapun yang termasuk orang-orang yang dikasihi. Tetapi mereka itu diam dan mereka tidak berupaya untuk menolong mereka. Saudara-saudara, Yunus adalah contoh seorang nabi yang diutus oleh Allah, tetapi dia membangkang karena dia tidak mau orang-orang di Niniwe itu bertobat. Dia ingin supaya orang Niniwe itu dibinasakan atau dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita lihat firman Allah mencatat, akhirnya Yunus menerima akibatnya. Ia ditelan oleh seekor ikan yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hanya diam dan membiarkan orang-orang yang berbahaya atau orang-orang yang jahat tetap merajalela, itu pun akan berbahaya bagi dirinya, orang tersebut, berbahaya bagi keluarganya, tetapi bisa berakibat yang tidak baik juga bagi orang lain. Itu akan berdampak juga pada orang lain, dan kita melihat ini kenyataan yang terjadi. Saudara-saudara, begitu pula orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, yang hanya diam saja, yang cuek, yang tidak peduli pada orang-orang yang sedang menuju pada kebinasaan pun, itu akan membahayakan bagi mereka sendiri, membahayakan bagi keluarga mereka,
berbahaya juga atau berdampak bagi orang-orang percaya itu di hadapan Tuhan karena mereka itu diam. Dalam Yehezkiel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, coba saudara simak kata-kata firman Tuhan ini. Judul dari Yehezkiel ini yang akan saya baca adalah Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Inilah kata-kata Tuhan kepada Nabi Yehezkiel sebagai penjaga Israel di dalam Yehezkiel tadi, ya, Yehezkiel 3 ayat 16 sampai ayat 20. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya peringatan, betapa pentingnya nasihat dan teguran agar kita dapat menyelamatkan orang lain, dan juga supaya darah mereka tidak tertanggung atas kita karena kita diam atau karena kita tidak peduli dengan mereka. Saudara-saudara, ada 2 tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Yang pertama, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kita bisa melihat kata-kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, yang kita kenal dengan amanat agung dari Yesus. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, nanti saudara baca di rumah. Kita juga bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan yang kedua, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah kita pun punya tanggung jawab sesuai dengan Yehezkiel tadi yang kita sudah baca, untuk bisa menasihati sesama kita, khususnya sesama orang percaya, sesama orang Kristen, agar supaya mereka bertobat. Dan jika mereka bertobat, kita pun juga harus merangkulnya. Bukan saja ketika mereka bertobat, justru walaupun mereka tidak bertobat, tetapi kita harus menaruh belas kasihan kepada mereka. Itu sebabnya kita harus menasihati ya dia, kita merangkul mereka agar supaya mereka itu bisa bertobat, dan kemudian Tuhan mengampuni setiap dosa mereka. Saudara-saudara, karena itu di dalam Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan berkata demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, jadi ibadah-ibadah kita di gereja dan program Today Sermon ini adalah bagian
dari apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus bagi kita sebagai pengikut Yesus, untuk kita saling menguatkan, saling menasehati satu dengan yang lain. Karena Matius 28 ayat 20 ya, sambungannya dari amanat Yesus tadi, Yesus berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, tanggung jawab kita bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk evangelis, ataupun aktivis gereja lainnya, pejabat-pejabat gereja lainnya, tetapi bagi semua orang yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan. Hamba mohon kiranya Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi sesama kami, karena kami menyadari ada begitu banyak tantangan hidup, ujian hidup yang akan kami lalui. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami, ingatkan kami juga sebagai orang yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, untuk bisa saling menguatkan, saling menasihati, agar supaya saudara-saudara kami yang belum percaya Engkau boleh bertobat dan diselamatkan, dan orang-orang yang seiman dengan kami akan bisa dibawa untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kalau mereka sudah jauh dari Tuhan, kami bisa mengingatkan sesuai dengan tanggung jawab kami, supaya mereka tidak binasa, tetapi bersama-sama kami dapat menikmati segala berkat dan anugerah Tuhan, bukan hanya ketika kami berada di dunia, tetapi teristimewa dalam kehidupan yang akan datang, yang pasti semua manusia akan melaluinya juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.